Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat mimbar dimanapun berada, mari kita awali pagi kita yang berkah ini dengan sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, iman Islam dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita kembali berjumpa di acara mimbar mengkaji ilmu bersama Admin Adeli di episode keempat ini. Di hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah, ya, salawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mimbar sekalian, ya, beberapa hari yang lalu kita baru saja kehilangan seorang mentor yang luar biasa, penggerak umroh terbesar, penggerak ekonomi umat. Beliau adalah almarhum Bapak Haji Juli Irmayanto. Ya, kita doakan agar beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah atas perbuatan dan amal-amal baiknya selama hidup di dunia kepada seluruh mitra-mitra Admin Areka. Dan pada kesempatan kali ini juga ya sama-sama kita akan mengambil tema berhubung nanti kurang lebih sekitar 2 minggu ke depan lah ya, atau sekitar 10 hari ke depan, 20 hari ke depan ya kurang lebih, itu kita akan masuk di sebuah hari besar Islam yang bertepatan dengan Rasulullah SAW. Maka kita akan mengambil tema yaitu menjadi miliarder sejati dengan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling bisa diteladani untuk kita. Dan sebagai seorang calon miliarder juga miliarder Muslim, lebih baik bagaimana kita mengambil contoh dari sosok figur yang luar biasa. Dan pembicara kita kali ini adalah seorang yang luar biasa. Beliau sangat sering melakukan acara yang berhubungan dengan sifat keteladanan Rasulullah. Dan beliau juga salah seorang penulis buku. Ini ada bukunya di tangan saya. Ya, dari Spiritual Power of Madinah. Ya, beliau menulis buku ini, beliau juga mengadakan acara dan yang luar biasa, mungkin Bapak Ibu yang pernah berangkat bersama Admin Areka Perdana sangat kenal beliau ya. Dengan suaranya yang keras melengking, kemudian muhasabahnya yang membelah langit Arafah. Beliau orang yang luar biasa. Beliau salah seorang guru saya yang banyak memberikan ilmunya kepada saya. Dan pagi ini kita akan bersama-sama berbincang dengan beliau. Ya, siapakah beliau? Kita akan segera panggil pembawa acara kita, pengisi acara pada pagi ini yaitu Ustadz Haji Fauzi Ihsan, tapi beliau lebih senang dipanggil Ustadz Fauzi Ihsan. Kepada beliau untuk bisa ditampilkan di layar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat, alhamdulillah khair. Antum juga Ustadz ya? Insya Allah khair. Ustadz Afwan, ya, ganteng antum. Nih. Alhamdulillah, syukran. Tafadhol. Nah, kebetulan antum. Ustadz, Ana mau tanya dulu, kita akan bincang-bincang. Ini kayaknya suasananya perlu sesuatu yang power. Antum sudah ngopi belum, Ustadz? Sudah ngopi? Sudah dong. Apa nih kopinya nih? Kopinya harus RK ya, Ustadz ya? Biar semangat. Iya dong. Serius, saya sudah ngopi nih. Ini gelasnya, ya kan, bening kan, jadi ketahuan ini. Warnanya merah bener itu, asli. Ya, apa namanya, merah asli dong. Mau lihat bungkusnya, nih bungkusnya yang ini. Wah iya benar, masya Allah, luar biasa. Nih. Jazakallah khair Ustaz. Wes, masya Allah. Beli loh ya, bukan gratisan deh. Percaya. Pantas antum semangatnya powerful. Ana bagi semangat Pak Ustadz. Antum tuh lagi bawa muhasabah di Arafah ya Allah, suaranya membelah langit Arafah. Ana tuh pengen banget seperti itu, masya Allah. Bener, rindu suasana seperti itu Ustadz. Banyak nih mitra-mitra kita. Ya tuh, dari mana nih? Udah hadir banyak, dari Semarang juga hadir. Semuanya mengucapkan salam Ustadz. Ustadz yang mana nih yang paling ganteng kayaknya Ustadz, hari ini kita akan mengambil tema yang berkaitan dengan Rasulullah, yaitu bagaimana kita menjadi seorang miliarder sejati dengan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW.
antum terpilih karena antum adalah orang yang luar biasa, sosok yang mengagumi Rasulullah. Sebagaimana antum tulis di buku ini nih, Anda baca nih luar biasa gitu kan. Masih ada buku yang lain Ustaz, Anda dengar ya. Nanti antum bisa silakan dipromosikan juga pada mitra-mitra agar memilikinya. Insya Allah. Baik, karena waktunya singkat Ustaz, antum bisa langsung mulai saja. Tafadhol. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina, wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, wabil khusus mitra-mitra Armina Daily dimanapun berada, para miliarder, para calon miliarder yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari-hari ke depan kita selalu dipayungi dan selalu dalam pelukan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita penuh berkah, penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan baluran syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, hari ini Jumat yang berkah, Jumat yang barokah, Jumat yang bahagia, yang mulia. Kemarin sore mendapatkan amanah untuk menyampaikan beberapa patah kata untuk kita semua. Jadi harus mengagendakan. Pokoknya kalau sudah yang menginstruksikan itu Armina Daily atau Armina Reka, udah deh, jadwal pasti, schedule banyak yang berubah. Itu sudah pasti itu. Dan alhamdulillah semuanya bisa dikondisikan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, insya Allah tanggal 29 Oktober 2020 adalah kita memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih yang tidak kenal beliau, seorang nabi yang berdarah-darah untuk kita, seorang nabi yang berjuang mati-matian buat kita, seorang nabi yang lebih mencintai umatnya, lebih mencintai kita semua daripada beliau mencintai diri beliau sendiri. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, ada satu pertanyaan yang sering disampaikan oleh jamaah nih Pak Ustadz dan teman-teman semuanya, para mitra Armina Daily. Pak Ustadz, sebetulnya baginda Nabi Muhammad SAW itu hidupnya kaya apa miskin sih? Nah, ini pertanyaan. Kalau saya lagi pengajian di daerah A, Ustadznya menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu hidup dalam keadaan miskin. Saya pindah ke daerah, Nabi Muhammad SAW itu hidupnya kaya. Jadi Nabi Muhammad itu kaya raya dan sebagainya. Jadi saya jadi bingung Pak Ustadz. Ini yang benar yang mana? Nabi Muhammad SAW itu kaya atau miskin? Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada uswatun hasanah yang perlu kita tiru, kita ikuti untuk menuju kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah teman-teman, memang betul Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah hidup miskin. Teman-teman pasti ingat sebuah kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggang beliau, perutnya diganjal dengan kerikil agar rasa laparnya tidak menjerit-jerit. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah kekurangan, dan itu dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya pada saat itu Nabi Muhammad SAW memang kehidupannya belum mapan, belum seperti pada kisah-kisah berikutnya. Sama seperti kita teman-teman. Kalau dulu si A hidupnya miskin, hidupnya kurang, hidupnya penuh dengan penderitaan, gitu kan? Tapi setelah bekerja, setelah kemudian melalui proses, mereka menjadi seorang yang kaya raya, menjadi seorang yang miliarder, seperti teman-teman
mitra Armina Daily yang sekarang sedang menyaksikan tayangan kita berikut ini. Jadi teman-teman sudah menjadi seorang miliarder dan akan menjadi seorang miliarder. Nah, begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, kehidupannya berubah. Berdagang nih, dagang nih, sudah mulai masuk nih, dagang, bisnis, gitu kan? Bisnis dengan sifat-sifat beliau yang mulia, sifat-sifat beliau yang agung, hingga pada saat melamar Sayyidah Khadijah itu beliau memberikan mahar 20 ekor onta, kemudian emas dan sebagainya, yang kalau ditotal pada saat ini bisa mencapai lebih dari 1 miliar. 1 miliar Pak Ustadz. Masya Allah. Antum ngelamar seperangkat alat sholat dibayar kredit. Gitu kan? Tunai, Ustaz, tunai. Oh, tunai. Sekarang ada aku lamar engkau dengan bismillah, gitu kan? Aku lamar engkau dengan surat Fatihah. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, luar biasa. 1 miliar Pak Ustaz. 1 miliar nih teman-teman. Mana ada pemuda zaman sekarang 25 tahun ngelamar calon istrinya dengan 1 miliar. Gitu. Ada kali Ustaz Fauzi Ihsan. Bukan, enggak Bapak Ibu. Dan kedua adalah saya sampaikan bahwa perang Nabi Muhammad SAW, perang Badar, setelah perang Badar itu kekayaan beliau melonjak. Berapa itu? 50 keping emas. Yang kalau dihitung-hitung zaman sekarang Pak Ustadz, setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai harta kekayaan itu sebesar 20 miliar. 20 miliar. Pak Ustadz pernah lihat nggak 20 miliar? Belum pernah. 20 miliar. Belum pada saat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. 2 orang yang sama-sama sukses bersatu kemudian di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad SAW berdagang, berbisnis, apa sih yang dicari? Yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang dinamakan dengan berkah. Gitu Pak Ustadz, berkah. Kenapa berkah? Karena berkah itu tentunya akan mendapatkan ridho dan akan mendapatkan restu, akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu ziyadatul khair. Ya teman-teman ya, berkah, barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam Sahih Bukhari Muslim ada terjemahannya berkah, kemudian barokah itu ada 2. Tumbuh, berkembang, berlipat ganda, semakin banyak, dan selalu ada. Kemudian yang kedua, di dalam Sahih Bukhari diterjemahkan menjadi kebaikan yang berkesinambungan, artinya kebaikan yang abadi. Maka teman-teman, salah satu contoh saja ini Pak Ustadz. Ketika kita mendapatkan berkah, barokahnya, tujuan kita hanya Allah, si A bayarannya 1 juta. Si B bayarannya 10 juta. Tapi karena si A ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya bahagia, tidurnya pulas, anaknya nggak pernah sakit. Ketika mau beli mobil, ada aja yang ngasih, gitu. Ketika mau haji, ada aja yang ngasih, gitu kan? Dan anaknya nggak pernah sakit karena rezeki tadi, keberkahan tadi. Tetapi yang tetangganya yang gajinya 10 juta, dengan 10 juta hidupnya nggak bahagia, makan nggak enak, tidur nggak enak, biaya untuk di rumah sakit, kreditnya tambah banyak, dan lain sebagainya. Jadi 1 juta kalau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi lebih ajib. Jadi 1 juta ini nggak, ceritanya ini kalau berkah nggak habis-habis Pak Ustadz. Anak bayar sekolah 2 juta, tahu-tahu dapat reward dari Armina Daily. Doanya 2 juta, dapatnya 60 juta. Allah. Berkah tuh. Amin ya Allah. Gitu. Pak Ustadz pengen naik haji, lagi nabung. Iya. Tadi antum jelaskan, beliau tuh naik
ya kehidupan ekonominya ketika beliau menjadi seorang pedagang. Tentunya selain keberkahan tadi, dari sisi beliau pasti ada sisi yang lain. Setiap Rasul dan Nabi kita tahu adalah seorang yang amanah, betul nggak Ustaz? Betul. Nah, kita bicara soal amanah, Ustaz. Nah, ini ada nggak surat atau hadisnya yang menerangkan tentang soal amanah? Begitu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 4 sifat, teman-teman sekalian, disebut dengan FAST, Fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Pak Ustadz menanyakan tentang amanah. Ada nggak sih Pak Ustadz, kalaupun sudah ada pada diri Nabi Muhammad SAW, pasti ada di dalam Al-Quran. Jadi begini Pak Ustadz, kalau kita Pak Ustadz menanyakan bagaimana sih sebetulnya amanah itu di dalam Al-Quran, ada nggak sih? Oh pasti ada Pak Ustadz, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Pak Ustadz, bahwa teman-teman sekalian dirahmati Allah, mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, ada tiga aspek perbuatan di dalam amanah yang ada di dalam Al-Quran. Langsung saja, yang pertama adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Jadi amanah terhadap kewajiban-kewajiban agama, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunnullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW, jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa? Wa tahunu amanatikum, terhadap hal-hal yang bersifat amanah. Jangan mengkhianati amanah. Wa tahunu amanatikum, gitu kan? Wa antum ta'lamun, dan sesungguhnya engkau ini adalah mengetahui. Begitu. Jadi ini ada hubungannya dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, tidak aku ciptakan Fauzi Iksan, tidak aku ciptakan Pak Ustadz, tidak aku ciptakan teman-teman miliarder, mitra-mitra Armina Daily, kecuali tugasnya cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini ada pada proses tahapan amanah ketika teman-teman bersyiar, berdagang, berdakwah, berbisnis di Armina Daily. Jadi ada kaitannya nih Pak Ustadz. Nabi Muhammad SAW sukses, tadi kan pernah miskin, ya kan? Beliau pernah miskin, kemudian kaya. Salah satu yang Pak Ustadz tanyakan adalah, beliau bisa menjaga amanah itu sangat dahsyat. Kalau orang-orang yang tidak amanah kan, kalau janji mengingkari, kemudian kalau berkata dia dusta, sehingga hal-hal seperti ini akan dimusuhi, tidak disenangi oleh Allah, ya kan? Orang yang tidak amanah tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh Rasulullah, tidak disenangi oleh manusia yang lainnya, bahkan ditinggal pergi. Seperti itu. Yang kedua adalah amanah dalam penyampaian sesuatu hal yang baik. Ini ada di surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga adalah penjagaan amanah. Jadi kalau kita dapat amanah, dijaga, dipelihara benar, dirawat dengan benar-benar, sehingga trustnya orang kepada kita akan semakin bertambah. Contohnya apa ini, teman-teman sekalian, para mitra Armina Daily? Ketika teman-teman mendapatkan amanah, lihat pada saat Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, walaupun dihajar habis-habisan, diancam mau dibunuh, diludahi, dilempari kotoran onta, dilempari kotoran manusia, diintimidasi dan sebagainya, tetapi kebaikan beliau selalu terjaga. Akhirnya apa? Al-Amin, bisa dipercaya. Sehingga orang-orang itu, teman-teman, menitipkan barang-barangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa pada saat hijrah, Sayyidina Ali bin Abu Thalib berangkatnya belakangan dan ditunggu oleh Nabi di daerah Baqi,
karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib membagikan barang-barang titipan dari para warga masyarakat Mekah yang dititipkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Pak Ustadz. Insya Allah. Oke. Kemudian Ustadz, nah ini tadi kan Antum bilang ada keterkaitannya antara yang Antum jelaskan dengan apa yang kita jalani saat ini. Para calon miliarder maupun miliarder adalah pengusaha atau pedagang muslim. Nah, ini Ustadz nih, apa nih yang kita harus siapkan atau apa yang harus disiapkan oleh para miliarder ini untuk menjadi seorang pedagang atau pengusaha yang amanah seperti baginda Rasul? Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Tentunya teman-teman ingin mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, dan itu pasti. Gitu kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau ingin dicintai Allah, kalau kau ingin sukses, disayang sama Allah, ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dapatnya dua. Kalau kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kau dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat sekali nih kalau kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Nah, bagaimana dengan bisnis, teman-teman? Kembali kepada konsep Az-Zariyat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita berbisnis, ketika berdagang, bismillah, Allahu Akbar, niatkan buat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting cari ridhonya Allah, yang penting cari berkahnya Allah. Itu semua akan menjadikan kehidupan kita akan bertambah banyak. Saudara-saudaraku, sahabat mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, sudah berapa banyak contoh-contoh di alam kehidupan kita. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi sama para mitra-mitra Armina Daily. Mereka hidupnya kaya raya, mobilnya ada 9, apartemennya di mana-mana, vilanya di mana-mana. Kemudian tukang kebunnya aja 200, pembantunya ada 150, sopirnya ada 63, dan lain sebagainya. Tetapi kalau makan, dia nggak enak, Pak Ustadz. Makan sepiring, yang ini dipisahin, ini dipisahin, ini dipisahin, padahal harganya 600.000. Beda sama teman-teman mitra Armina Daily, pokoknya apa aja masuk. Kenapa masuk? Iya memang berkahnya dari Allah. Itu kan, apalagi ditunjang dengan adanya susu, adanya kopi dan sebagainya. Maka tujuan pertama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya niatnya dagang bisnis buat Allah loh. Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu niat seseorang. Itu kan, innamal a'malu binniyat. Ada niat di dalam hati. Ketika lisan kita mengatakan, Pak Ustadz, saya syiar, saya bisnis, saya untuk Allah loh Pak Ustadz. Padahal di dalam hati yang mengatakan tidak. Nobody knows. Tidak ada orang yang tahu. Pakaian kadang sering membohongi. Bibir kadang sering membohongi. Tapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Dalamnya lautan bisa diukur. Tapi dalamnya cinta kita tidak pernah bisa diukur Pak Ustadz. Jadi teman-teman yang rahmati Allah, yang pertama, kalau kita ingin amanah itu ada kepada kita semua, maka seakan-akan Allah melihat kita. Kemudian teman-teman ingat, tujuan kita hidup bukan untuk ngapa-ngapain, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Armina Daily ini hebatnya, ini bersandingan dengan Armina Reka. Udah ini kemudian kaya, kemudian punya banyak duit, berangkat hajinya sama Armina Reka Perdana, gitu kan? Berangkat ke sana, ada di Muhasabah Padang Arafah. Kita ada di sana, ketemu Ustadz Fauzi Iksan. Fauzi Iksan. Insyaallah. Ustaz, gitu Pak Ustadz. Rasulullah adalah contoh yang luar biasa tadi. Antum bilang beliau bersinergi dengan istrinya, ya Khadijah, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Beliau terkenal sangat dermawan. Nah, banyak orang yang belum tahu sebenarnya. Mereka sebenarnya mau dermawan, tapi mereka dermawan itu untungnya apa? Nah, keutamaan apa saja sih yang bisa didapatkan oleh orang yang dermawan? Ketika Ustaz nanti mungkin menjelaskan, siapa tahu nih orang-orang kita yang tadinya udah dermawan semakin dermawan, Ustaz. Gitu. Pak Ustadz, pertanyaannya susah-susah amat sih. Jadi gini, ketika teman-teman, ketika kita semuanya berada di dunia ini hanya untuk Allah dan Rasulnya, sekali lagi, niat hidup kita hanya untuk Allah dan Rasulnya,
semuanya enteng, semuanya itu bisa kita atasi. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita atasi, serumit apapun. Maka na'udzubillahi min zalik, jangan sampai punya niatan yang tidak-tidak, mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Kemudian punya niatan, saya menghalalkan segala cara, na'udzubillahi min zalik. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dermawan, Pak Ustaz. Yang paling murah senyum, yang paling sering bagi-bagi harta kekayaan beliau kepada orang-orang. Ingat, kiblat kita, contoh keteladanan kita adalah baginda Nabi yang mulia. Tidak ada sejarah yang mengatakan baginda Nabi, apalagi orang-orang kaya, dermawan, tentunya Pak Ustadz mungkin kenal dengan si A, si B, si C, si D, ketika dia berderma, berinfak, bersedekah, membagikan kepada orang lain, tidak ada mereka yang jatuh miskin, karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, berbagi menjadi seorang dermawan itu berat banget, berat pakai banget. Kenapa? Karena yang dikeluarkan adalah sesuatu yang kita cintai, Pak Ustadz. Karena yang kita keluarkan adalah sesuatu yang kita cari selama ini. Yang kita keluarkan adalah sesuatu yang kita cari siang dan malam, pergi pagi, pulang sore, lembur, pergi sekatu ke daerah yang lain, meninggalkan anak, istri, meninggalkan suami. Kok udah dapet, kok suruh nyumbangin, suruh bagi orang lain. Piye iki Allah? Itu berat, Ustaz. Dan itu kalau sudah sampai kepada berderma, kepada zakat, kepada infak, kepada sedekah, wallah saya bilang, yang ganggu bukan setan yang krocok-krocok. Yang ganggu bukan setan yang kelasnya kopral, Pak Ustaz. Yang kelasnya jenderal. Makanya beratnya, Masya Allah. Tetapi kalau kita berani menghajar semua ini, kita maju terus, maka 70 setan sudah kita kalahkan. Itu baru setannya. Kenapa kita mengalahkan 70 setan? Ketika kita mengalahkan 70 setan, hadiah dari Allah pun juga banyak. Kenapa? Hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan infak, dengan sedekah, dengan berbagi, dengan zakat dan sebagainya, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yuqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Maka Allah akan kembalikan itu dengan sebanyak-banyaknya. Itu surat Al-Baqarah ayat 245. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran itu kepadanya, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Berderma, kemudian tadi berbagi, yang berhak untuk menyempitkan dan meluaskan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tempat kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang berderma itu memadamkan, mematikan, menghapuskan, menggugurkan dosa, Pak Ustadz. Jadi seperti api membakar kayu bakar yang sangat kering, gitu kan? Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi disebutkan sedekah itu dapat memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Lek yang keluar cuma asapnya dong, habis itu sudah nggak ada. Kenapa 70 setan tadi Pak Ustadz dikalahin? Itu. Maka tak jemu-jemu lah kita ini para ustadz di Armina Reka Perdana. Ayo kita berbagi, ayo sedekah, ayo infak dan sebagainya. Yang ketiga adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan surganya Pak Ustadz. Jangankan Pak Ustadz, saya aja pengen masuk surga. Itu. Nanti kalau saya di surga duluan, insya Allah Pak Ustadz saya cari. Panggil-panggil nanti. Itu. Nanti teman-teman mitra Armina Daily ini ketika semuanya masuk surga, loh, kok Fauzi Ihsan belum ada? Ya, insya Allah kita dicari. Gitu. Begitu juga yang masuk duluan kita cari mereka. Ya Allah, kita dulu kan berjuang bareng, ya Allah. Hari Jumat 9 Oktober 2020 itu kok MC-nya belum ada di surga, ya Allah. Kasihan, ya Allah. Dicari. Ketemu deh masuk surga, gitu kan. 4. Harta yang didermakan tidak pernah akan berkurang, Pak Ustadz. Itu tadi di surat Al-Baqarah 245. Kemudian juga
mendapatkan jaminan surga. Pak Ustadz tahu orang yang berderma itu surganya tahu nggak? Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, ya ini dijelaskan bahwa khusus orang-orang yang dermawan, yang senang infak, senang sedekah, senang berbagi, itu surganya itu di dalamnya diberikan satu kamar, bos. Teman-teman para mitra Armina Daily, diberikan satu kamar. Kamar itu bisa melihat keluar dan yang luar bisa melihat ke dalam kamar. Itu di surga. Nah, saya ngebayangin itu nanti kamar nomor 1 isinya Bunda Guril, Bu Haja Yusmidar, Bunda Eka, Pak Rekan Muzakar, Bu Rindang. Ini yang komplek nomor 2 nih, baru nih. Isinya Fauzi Iksan, Dep, Amir, dan sebagainya. Antum juga ada di sini, nggak apa-apa. Yang ketiga nih, leader-leader nih, nanti nih. Ada Pak Juli, ada Bu Fatiarani, ada Bu Hoiria, ada Pak Harun, dan sebagainya. Terus gitu. Nah, nanti saya ngebayangin kompleks surga itu atas izin Allah dinamakan kompleks surga pensiar Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Keren nggak tuh Pak Ustadz? Dahsyat. Ya gitu, jadi derma. Iya. Yang kita tahu ya Ustadz ya, guru besar kita, ya leader besar, kemudian juga salah satu penggerak umat terbesar. Semoga yang tadi Antum bilang, beliau mendapatkan tempat yang khusus ya, komplek yang khusus nanti di surganya Allah SWT. Karena kita tahu ya, track record beliau, jejak record beliau, ketika saya mulai masuk Armina, sampai saat ini, beliau itu orang yang paling suka berderma. Bayangkan sudah berapa banyak orang yang terangkat untuk bisa berangkat ke Baitullah, Masya Allah. Nanti di akhir acara kita akan doakan bersama untuk almarhum Bapak Jili. Betul. Sebentar. Antum kayaknya posisinya udah lagi enak nih. Bisa senyum senyum sedikit. Takutnya ada musik screenshot. Ya, senyum dulu Ustaz gitu. Nah, bisa aja sih Pak Ustadz. Di screenshot ada Red Coffee-nya, ada Asia Pro-nya. Jadi gini Pak Ustadz. Iya. Nah, oke. Atau teman-teman ada yang mau ini saya pegang ini, mau ada yang screenshot ya silahkan lah nih. Screenshot. Nah, kesempatan ini di endorse langsung. Ini kalau endorse di luar ini mahal ini. Udah ya, 3, 2, 1 cukup. Masya Allah. Apa Ustaz? Apa? Iklan lewat. Iklan gratis Pak Ustadz. Pak Ustadz, satu lagi hal yang saya sampaikan. Siap. Ketika teman-teman berdakwah, bersyiar, berdagang, niatnya karena Allah, berangkat dari Quran surat Adzariyat ayat 56, dan juga tadi di dalam surat Al-Anfal, itu diniatkan untuk Allah, teman-teman. Percaya bahwa sesuatu yang bisnisnya karena Allah, berdagangnya karena Allah, orientasinya Allah, dia tidak akan pernah rugi. Yang ada hanya untung. Oke lah kalau rugi materi tidak akan berapa lama, tapi keuntungannya akan sampai di akhirat. Dan kalau niat itu dibulatkan, dia akan menjadi pahala jariyah, Pak Ustadz. Jika seandainya nih Pak Ustadz, jika seandainya almarhum guru kita semua yang 3 hari lalu kembali kepada Sang Kholik bisa bercerita kepada kita semua, maka saya yakinkan kepada teman-teman tidak akan pernah berhenti untuk bersyiar, yang ada hanya gas terus. Tapi remnya jangan lupa. Itu, remnya jangan lupa. Kenapa? Maka teman-teman, ketika orientasinya Allah, untung 25.000 syukur. Untung 125.000 syukur. Untung 1 juta syukur. Dan kita tidak akan pernah bisa membandingkan dengan orang lain, karena sifat keberkahan yang menempel pada diri kita. Tadi Pak Ustadz, berkah yang saya sampaikan di awal. Kalau sesuatu itu berkah, akan menjadi indah buat keluarga kita. Begitu kita meninggal dunia, baru kita terasa. Saat ini terasa nggak Pak Ustadz? Mungkin beberapa orang belum terasa. Buset dah, capek gue. Sono sini, cuma dapat 25.000, gila. Jangan. Syukurilah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pak Ustadz ngasih saya 1 juta, alhamdulillah 1 juta. Besok nambah 2 juta, alhamdulillah. Tahu-tahu Pak Ustadz ngasih saya 100.000, alhamdulillah 100.000. Begitu. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, makanya kita terus memberikan kontribusi kepada teman-teman.
Ayo teman-teman, semangat. Anda seorang pejuang ekonomi umat. Anda seorang pejuang yang mensejahterakan orang lain, yang ingin mengkayakan orang lain, yang ingin memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan umroh, melaksanakan ibadah haji. Jangan pernah mau diganggu oleh godaan setan yang terkutuk. Maka teman-teman, contoh dan keteladanan. Itu. Makanya di dalam acara-acara kita, mohon maaf, Pak Ustadz pernah dengar muhasabah akbar online part 1, muhasabah akbar online part 2, muhasabah akbar online part 3, yang besok ketiga eksklusif bersama Buddha Hajar dari Neri Guril itu bukan HTM, itu bukan karcis Bapak dan Ibu, itu bukan uang masuk, tapi itu ada infak yang kita kelola. Alhamdulillah kita bisa kasih ke beberapa orang, ke saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi Allah, Masya Allah. kalau seandainya setan datang kepada kita, biarlah kita lewati saja dengan perjuangan kita. Karena hadiah kita, teman-teman, tidak hanya menjadi seorang miliarder yang berkah seperti sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman akan bisa membawa banyak orang ke Baitullah, membawa banyak orang ke surga, dan teman-teman semuanya akan menjadi orang-orang hebat dunia dan akhirat. Dan ketika itu terjadi, siapa yang paling senyum pertama kali? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membanggakan kita. Begitu Pak Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Singkat, padat, sangat banyak kita dapatkan. Antum memang luar biasa. Bicara nggak panjang lebar, tapi maknanya dalam kita bisa terima. Tadi kita sudah sangat banyak menerima tuh, bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah yang luar biasa. Semoga nanti bisa dipraktekkan oleh para saudara-saudara kita, para miliarder, sehingga yang antum tadi bilang bisa menjadi kenyataan kita semua. Insya Allah bertemu dan kumpul. Amin, 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 amin. Debat khusus. Amin, amin. Ya. Nah, amin. Seperti yang tadi saya singgung di awal, Ustaz, ya, kita akan memberikan apresiasi buat leader kita, buat guru kita. Maka di akhir acara ini, Anda minta kesediaan, ya, keikhlasan antum untuk berdoa sekaligus mendoakan daripada almarhum Bapak Haji Juli Marianto. Kita bersama-sama kita ajak para pemirsa dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan acara mimbar untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik ya untuk leader kita, top leader kita, orang yang luar biasa yang telah memberikan banyak ya kontribusinya kepada Armina Reka Daily maupun Armina Perdana. Tafadhol Ustaz, kita berdoa. Iya. Alhamdulillah. Pak Ustadz dan para sahabat-sahabat semuanya, mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, sebelum saya menuju ke doa, saya akan berbicara kepada sebuah implementasi. Kalau tadi niat kita menjadi seorang miliarder dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW, kita niatnya untuk Allah dan Rasulnya, kita kemudian ingin menjadi seorang miliarder yang berkah dan sebagainya, tujuannya untuk Allah, maka harus ada action. Nggak boleh cuma kata-kata doang, tidak boleh hanya angan-angan belaka. Kita sebagai seorang pensiar Baitullah, mitra Armina Daily juga, kita menjadi barisan terdepan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada umat. Nah, hasil dari sebuah kontemplasi perenungan saya, begitu meninggalnya almarhum, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman sekalian rahmati Allah. Yuk, pada saat kita siar, pada saat kita berkumpul, kemudian kita mau mulai acara, usahakanlah untuk menjaga keberkahan, kita awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun hanya sekedar satu ayat. Gitu kan, dimanapun, entah on air, entah offline. Kemudian kedua, usahakan ada kultum. Ini hanya sekedar saran, nasihat. Kenapa kultum? Karena dengan kultum, orang yang tadi niatnya berangkat dari rumah untuk mencari harta, kita luruskan. Niat pertama untuk Allah dan Rasulnya. Yang niatnya dari rumah ingin melunasi hutang, kita luruskan kembali. Niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang niatnya untuk datang memberikan materi, kita luruskan. Niatnya untuk berbagi ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan itu, rule kita akan senantiasa terjaga, dan semua mitra-mitra Armina Daily doanya menjadi kabul, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, Bunda Hajah dari Neri Guril beserta jajaran direksi
Bapak Haji Rizal Muzakar, Bu Hajah Rindang, kemudian Ibunda Hajah Eka, kemudian Ibunda Yusnidar, dan keluarga besar Armina Daily. Kita kenal betul siapa seorang Juli Irmayanto. Ayah, kemudian orang tua, sahabat, guru, yang setiap perkataannya, setiap ucapannya memberikan semangat kepada kita. Terakhir, beliau memberikan banyak ilmu, entah di Jogja, entah melalui live streaming dan sebagainya. Kita seakan-akan tidak percaya bahwa itu akan menjadi yang terakhir buat kita semua untuk menimba ilmu dari beliau. Dan hari ini, 3 hari yang lalu, beliau merasakan bagaimana perjuangan di Armina Daily, bagaimana perjuangan di Armina Reka Perdana, ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, dirahmati Allah, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau, Allah berkahi Amin. Alam kubur beliau, kemudian Allah Amin. tempatkan di sisi yang terbaik. Dan kita sebagai seorang muridnya, sebagai seorang sahabatnya, sebagai seorang temannya, seorang kita menjadi satu komunitas. Mari diingat-ingat kembali apa yang pernah menjadi pesan dari beliau, kita laksanakan. Kemudian apa yang bermanfaat kita lanjutkan, dan tentunya beliau kalau bisa berbicara, beliau akan mengatakan teruskan perjuangan untuk menjadikan semua mitra Armina Daily menjadi orang-orang yang disayang Allah, orang-orang yang disayang Rasulullah Muhammad SAW dalam bagian miliarder yang berkah, yang sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, ini hari Jumat, hari yang mustajabah, waktunya pun waktu yang mustajabah, diaminkan oleh orang-orang yang mulia, guru kita, para kiai, para ustadz semuanya, khusus untuk guru kita semua, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto, MM. Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan berdoa. Teman-teman, silahkan ambil sikap yang sempurna, silahkan ambil posisi yang enak, aminkan dalam hati, dan yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadudin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saulillahi khususan ila ruhi Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto MM. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal jalali wajhikal karim wa 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu khususan ila ruhi. Suami kami, orang tua kami, ayah kami, guru kami, sahabat kami, pemimpin kami, Dr. Haji Juli Imayanto MM almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lahu ya Allah. Allahumma ighfir lahu. Khususan ila rohi Dr. Anas Bapak Haji Juli Imayanto MM. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu ya Allah. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Wa abdilhu ya Allah daran khairan ya Rabb, mandari wa ahlan khairan ya Allah, min ahlihi wa ziyadatan khairan ya Allah, min zawjihi wa dakhilhul jannah, min zawjihi wa dakhilhul jannah, min zawjihi wa dakhilhul jannah ya Allah. Wa idzuhu min azbari qabri wa fitnatihi wa min azabinar wa min azabinar ya Allah. Allahumma ighfir li hayyina, Allahumma ighfir li hayyina Bapak Dr. Andes Juli Imayanto MM almarhum ya Allah, li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina ya Allah, wa saghirana wa kabirana ya Allah, wa zakarina wa ansana ya Allah. Allahumma man ahyaitahu, Allahumma man ahyaitahu min fahyihi alal Islam, min al-fahyihi alal Islam ya Allah, wa man tatawfaitahu minna fawawatahu alal iman, alal Islam ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina wa najatan minan nari wal afa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Rabb. Ampuni segala dosa, ampuni segala dosa ayah kami, saudara kami, guru kami, Bapak Dr. Andes Juli Imayanto almarhum ya Rabb. Rahmatilah beliau, bebaskan dan lepaskanlah beliau dari belenggu siksa api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan beliau dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Muliakanlah tempat tinggal beliau pada saat ini, muliakanlah kuburnya, muliakanlah kuburnya, kirimkan rahmat rahimmu, rahmatmu, jutaan bidadarimu, jutaan malaikatmu untuk menemani beliau di alam kubur, alam barzah beliau ya Allah. Muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya menuju surga-Mu Allah. Mudahkan masuknya surga ke dalam surga-Mu Allah.
Cucilah hati beliau, cucilah badan beliau, cucilah dari atas kepala beliau sampai kaki beliau dengan menggunakan air surgamu ya Allah. Dengan air surga yang sejuk, dengan air surga yang jernih, dengan air surga yang Engkau rahmati ya Allah. Dan bersihkanlah beliau dari kesalahan-kesalahan, bagaikan baju putih yang tidak pernah ada nodanya, baju putih yang tidak ada kotorannya, bagaikan salju yang putih yang tidak ada noda sedikit pun ya Rabb. Gantilah rumahnya di dunia ganti dengan rumah yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih indah daripada tempat tinggal beliau ketika beliau di dunia. Dan berikan beliau keluarga yang baik di surga-Mu ya Allah. Istri yang ditinggalkan, anak-anak yang tinggalkan, Engkau berkahi, Engkau selamatkan, Engkau berkahi. Dan mereka ikhlas akan kepergian ayahnya, akan pergian papanya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, sehatkan istri beliau, Ibunda Hajah Ikri, sehatkan beliau ya Allah. Amin. Sehatkan beliau ya Allah untuk melanjutkan perjuangan kami ini, untuk memimpin perjuangan kami ini. Sehatkan juga anak-anak beliau, keluarga besar beliau yang ditinggalkan, Kau berikan ketabahan ya Allah. Ya Rabb, masukkan Bapak Juli Irmayanto almarhum di surga-Mu ya Allah. Berkumpul dengan para syuhada, berkumpul dengan para mujahid, berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, dan berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, lindungi beliau dari siksa kubur, lindungi beliau dari fitnah kubur. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, berikan ampun. Berikan ampun kepada kami yang masih hidup ini ya Allah. Dan jadikan kami yang masih hidup adalah kehidupan kami. Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun dari kami yang Engkau hidupkan pada saat ini, maka kembalikan kami nanti semuanya dengan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sampaikan salam hormat kami, salam sayang kami, salam rindu kami, salam peluk cinta kami. Inilah kami saudara-saudara beliau yang merasa kehilangan dengan beliau ya Allah. Ya Rabb, jadikan apa yang beliau laksanakan di Armina Daily, di Armina Reka, apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau kerjakan di Armina Reka dan di Armina Daily, dan buat kita semua sebagai amal-amal jariah buat beliau yang memperlancar bertemu dengan Engkau ya Allah, yang membawa beliau tinggal di surga-Mu ya Allah. Sudah terlalu banyak ilmu yang kami peroleh dari beliau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau berikan tempat yang buruk kepada beliau. Ya Allah, jadikan kami generasi penerus di Armina Daily, para mitra Armina Daily, Kau beri kekuatan dan motivasi Amin ya Allah. untuk dapat melanjutkan apa yang menjadi cita-cita beliau. Jadikan semua mitra Armina Daily melalui program beliau semuanya ya Allah, semuanya tanpa terkecuali kita ini menjadi miliarder semua yang berkah. Kita menjadi miliarder yang berkah ya Allah. Kita menjadi miliarder yang berkah ya Allah. Kita menjadi miliarder yang berkah, yang sehat, yang sukses, yang kaya lahir batin, kaya hati, kaya berderma, kaya sedekah dan sebagainya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tidak ada yang kami sampaikan buat beliau. Terima doa-doa kami ya Allah buat beliau. Terima doa buat kami semua ya Allah. Engkau jaga ya Allah ibu kami, ibu para pensiar Baitullah, Ibu Hajah Darneri Guril. Kau panjangkan umur beliau, Kau sehatkan beliau ya Allah, agar beliau mampu membimbing kami, menemani kami untuk bersiar.
Semua jajaran direksi Armina Daily dan PT Armina Reka Perdana Engkau muliakan ya Allah, Kau berikan panjang umur mereka semuanya ya Allah. Dan semua leader di Mitra Armina Daily Engkau panjangkan umurnya ya Allah. Segera beri kekuatan mereka kembali untuk bangkit Allah. Segera berikan kembali kekuatan mereka. Segera kembalikan kekuatan mereka untuk melanjutkan perjuangan yang tidak mudah ini ya Allah. Ya Rob, almarhum pernah mengatakan kepada kami, jangan takut dihina, jangan takut dibenci, jangan takut difitnah oleh orang lain. Asal tujuanmu adalah Allah dan Rasul-Nya, pasti engkau akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah dan Rasul-Nya sayang kita ya Rob. Kami berdoa memohon padamu ya Allah, singkirkan virus corona segera dari Indonesia. Agar kami bisa kembali menuju ke Baitullah. Agar kami bisa segera kembali menuju Mekah dan Madinah. Agar kami bisa menjadi tour leader kembali, membimbing jamaah-jamaah umroh haji untuk bisa datang ke rumahmu ya Allah. Rindu kami ya Allah. Ya Rob, sudah tidak sabar kami ingin menggandeng anak kami untuk sampai di Mekah dan Madinah. Ya Allah, sudah tidak sabar rasanya kami ingin berdesak-desakan di Multazam. Sudah tidak sabar rasanya ya Allah, kami ingin menggendong ayah ibu kami untuk sampai di Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepada bangsa Indonesia terhindar dari pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang tidak mencintai rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Selamatkan kapal Indonesia ini dengan rahmat-Mu Allah. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini ya Allah, sehatkan mereka, sehatkan mereka, sehatkan mereka ya Allah. Bagi mereka yang hari ini terlilit dengan ekonomi mereka, kesulitan ekonomi mereka, kucurkan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang banyak kepada mereka ya Allah. Yang belum punya rumah, Engkau berikan rumah sebagai baiti jannati buat mereka ya Allah. Yang belum mempunyai kendaraan, Kau berikan kendaraan agar mereka mudah untuk syiar menembus daerah satu daerah yang lainnya ya Allah. Bagi mereka yang belum mempunyai keturunan, Kau berikan keturunan solih solihah. Bagi mereka yang belum umrah, belum haji, Kau berikan kesempatan untuk umrah, untuk haji ya Allah. Sebelum Engkau memanggil mereka ya Rob. Ya Rob, kami sayang kepada ayah ibu kami sayang kepada ayah ibu kami. Maka izinkan Allah kami menggandeng mereka untuk sampai ke Baitullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih-salihah, anak-anak yang bisa membanggakan kami nanti di hadapan-Mu, anak-anak yang membawa surga kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, jaga PT Armina Daily dan Armina Reka dari tangan orang-orang yang jahat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa berjalan di jalan. Ya Allah, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, mitra-mitra Armina Daily, angkat derajat mereka, mudahkan hidup mereka, muliakan hidup mereka. Dan jika seandainya Engkau ambil semua mitra-mitra Armina Daily satu persatu, Engkau ambil para pensiar Baitullah satu-satu, Kau ambil nyawa mereka, Engkau ambil ruh mereka untuk kembali kepadamu, maka jadikan akhir hidup kami adalah akhir yang husnul khatimah. Amin. Akhir yang baik. Amin ya Allah. Akhir yang indah ya Allah. Amin ya Allah. Kalau kami boleh meminta padamu ya Allah, kami yang banyak dosa ini, yang banyak berbohong ini, yang banyak nista ini, yang melewatkan hari-hari kami tanpa dengan Al-Quran, izinkan ya Allah, jika Engkau cabut nyawa kami, maka cabutlah nyawa kami ketika kami sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang sholat tahajud. Atau ambil nyawa kami ketika kami sedang tawaf, sedang sa'i. Atau ambil nyawa kami ya Allah ketika kami
sedang wukuf di padang Arafah di saat tanggal 9 Zulhijjah. Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sampaikan salam rindu kami, salam sayang kami kepada almarhum Bapak Juli Irmayanto. Sampaikan juga salam rindu kami kepada beliau. Jadikan beliau tersenyum bangga, karena cita-cita beliau dilanjutkan oleh kita semua untuk menjadikan mitra Armina Daily menjadi seorang yang menjadi miliarder yang berkah. Ya Rabb, di penghujung doa kami, di Jumat berkah barokah ini, jadikan sedekah Jumat hari ini adalah sedekah terbaik buat kami, ya Allah. Infak terbaik buat kami, ya Allah. Dan kalaupun ada air mata, inilah catat sebagai air mata terbaik kami, ya Allah. Air mata yang menghapuskan segala kedukaan kami, air mata yang menghapuskan dosa-dosa kami, air mata yang mampu membawa kami kepada-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang terlibat pada acara ini, entah mereka yang berada di Salemba, entah mereka yang berada di rumahnya masing-masing, kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Dan jadikan semua yang terlibat ini adalah orang-orang yang Engkau sayangi, yang Engkau rahmati, yang Engkau berkahi, yang Engkau jaga dengan rahmat-Mu siang dan malam, ya Allah. Dan kumpulkan nanti kami bersama dengan para nabi dan rasul-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, tadi kita telah bersama-sama berdoa untuk almarhum Bapak Haji Juli Irmayanto. Semoga semua doa kita dari orang-orang yang menyayanginya Allah sampaikan kepada beliau dan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan kita semua yang ditenggalkan bisa melanjutkan cita-cita beliau, yaitu menjadikan para insan-insan Armina Daily menjadi miliarder yang penuh dengan berkah. Dan sampai di sini saya cukupkan, saya akhiri. Insya Allah Allah memberikan kesehatan dan perlindungan juga kesempatan pada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.